Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un 'alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Shadaqallahul azim. Seperti saya jelaskan sebelumnya di segmen yang kedua bahwa saya pribadi gitu ya, korelasi antara Al-Quran, sholat, lalu dengan hajat saya, dengan kepentingan saya, dengan maksud saya, dengan doa-doa saya, ya, baik itu dianggap penting maupun dianggap tidak penting. Dan saya katakan di segmen 2, buat saya tidak ada yang tidak penting. Semuanya penting karena sekecil apapun perbuatan saudara di muka bumi ini pengaruhnya banyak sekali. Lalu saya contohkanlah ya, kemudian bagaimana ngegelar karpet, masang sound system, nyiapin kemudian sajadah imam, menyiapkan kemudian penunjuk waktu salat, mempersiapkan karpet, ngebersihkan toilet, membersihkan halaman tempat wudhu, halaman masjid, menyiapkan parkiran, menyiapkan tempat sendal. Ini dianggap perbuatan remeh-temeh oleh orang banyak. Termasuk perbuatan orang-orang yang ada di lingkup office boy barangkali, pesuruh barangkali, pembantu barangkali. Yang kalau tidak ada mereka, ketika lebaran misalkan baru terasa repotnya. Kantor ketika tidak ada OB yang masuk sama sekali, bingung pada. Gak ada yang tahu di mana naruh tehnya, naruh kopinya. Tahu pun ternyata kuncinya dibawa. Begitu kuncinya ketemu, nggak ada tehnya, nggak ada kopinya. Nggak ada yang tidak penting. Semuanya penting karena satu titik pun perbuatan yang saudara lakukan di dunia ini pengaruhnya besar sekali. Saya contohkan bagaimana kemudian Hana dan Imran di kisah-kisah sebelumnya. Di Mutiara Hati dan di Risalah Hati saya sampaikan bahwa mereka punya nazar gitu loh. Bagaimana anak mereka ini kemudian
muharrara fataqabbal minni. Mereka berdoa kepada Allah agar diterima, agar anak mereka menjadi pelayan. Pelayannya rumah Allah. Dan memang begitu kisahnya kan. Maryam kan kemudian ketika kecilnya itu dibawa ke masjid, Ma'bad Sulaiman. Ma'bad itu kalau sekarang ya masjid gitu. Itu tuh terjadi perselisihan. Nggak ada yang melayani rumah Allah perempuan, harus laki-laki. Oh, berantem zaman dulu. Zakaria tampil kemudian menjadi pembela Maryam. Dengan serangkaian pengajaran dan pelajaran yang saya sampaikan lewat layar kaca di episode-episode sebelumnya, akhirnya kemudian Maryam mulus ya, di masa kecilnya menjadi pelayan Allah. Ya, ternyata peristiwa itu kan ada benang merah, proses sejarah sehingga kemudian lahir Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. La haula wala quwwata illa billah. Nah, saya itu ya, ini kisah lain lah ya, nanti mudah-mudahan di pelajaran sore lah, yang maghrib tahu jelang maghrib ya, nanti saya terusin nyampe ke kisah-kisah ini. Jadi yang maghrib jangan sampai juga nggak dilihat nih sama teman-teman semua. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa jika saya punya hajat, punya masalah, punya kepentingan, contoh ya, yang dianggap kecil, dianggap remeh apa? Saya pengen anak-anak saya bisa makan sendiri. Kalau disuapin gitu ya, nggak lari-lari. Ini problem nih buat orang-orang tua sekarang. Apalagi kalau yang punya misalkan kemampuan ekonomi agak agak ada gitu. Emang ini masalah. Justru kalau saya lihat anak-anak yang dari masyarakat maaf ya, yang menurut kita gitu agak kurang, mereka mandirinya luar biasa gitu. Makan aja bukan cuma disuapin, tapi mereka nyari sendiri gitu. Buat makan tuh nyari sendiri, karena bukan gini kan, ma makan, sono nyari sendiri. Lu dagang, lu ngamen sono, lu apa gitu kan ya. Nah, ini masalah gitu loh. Atau saya pengen misalkan anak saya nggak ngompol. Ini bukan masalah nggak penting ini. Lah kalau ngompol dulu bagaimana? Musim hujan lagi. Apa yang kemudian saya lakukan? Yang saya lakukan adalah mengambil Quran dan menggelar sejadah. Apa hubungan? Nah, saya di akhir segmen ini memberitahu gitu loh. Saya ngambil Quran, ngambil sejadah. Saya datang ke para masyayikh yang ada di dalam Quran. Saya minta dibetulin bacaan saya. Syekh, tolong betulin bacaan saya. Apa hubungannya? Dengan pengen supaya anak-anak saya nggak ngompol, supaya makan, supaya sehat. Hafiz kemarin ketika di rumah sakit, saya malah ngundang orang untuk betulin tajwid saya. Apa hubungannya dengan Hafiz yang lagi sakit? Terima kasih. Jazakumullah khairan jazaa. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.